tantangannya itu adalah pengetahuan mereka. Habis itu niat dari mereka, misalnya mereka nggak niat nih, nggak bakal itu dia tahu nama alat. Habis itu nggak bakal dia mau baratnya tuh betakun lawan kita nih ada pecangan. Kita nih mendidik nih anak kira-kira berapa lama. Kita nih sebagai pelatih nih harus tahu, oh nih anak ini berpotensi, oh anak ini kada berpotensi. Kesampingkanlah dulu yang kada berpotensi, ambil yang ini dulu. Kita sebagai pelatih itu harus bisa mengetahui itu, mempelajari semua alat. Kalau sukanya ya kita rame di situ, kumpul sama kawan-kawan, pengurus yang lain juga di luar kan, reuniannya di situ. Nah, tapi dukanya mungkin kadang kalau masalah lomba ada yang kalah, kadang anak-anak sedih di situ, Bu. Nah, dukanya mungkin di situ. Karena untuk semangat mereka, padahal sudah semangat-semangatnya ternyata tetap kalah hasilnya. Mereka pasti kesannya nangis, kecewa, sedih. Ya, padahal sudah mengeluarkan usahanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Susan. Saya di sini menghadirkan program berbagi kisah untuk pemirsa TV Tabalong. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yaitu pengurus atau pelatih drum band Indonesia atau PDBI Tabalong. Kita akan mempersingkat waktu dengan perkenalan. Di sini mereka sudah hadir bersama saya, bapak-bapak yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya sehat walafiat ya, karena kita membersamai pemirsa Tabalong yang ada di sini. Baik, untuk pengenalan saya akan memulai dari Mas dulu. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Faid ya, sebagai pelatih drum band di Tanjung atau di Tabalong. Jadi saya panggil Mas Faid ya? Oke, siap. Mas Faid. Kemudian silakan Bapak perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Usman. Di sini mewakili pengurus dari PDBI Tabalong untuk di bidang lomba. Bidang lomba. Baik Pak. Iya. Baik Mas Faid dan Pak Usman, kita akan sedikit mengorek tentang drum band ya. Saya juga penyuka drum band sebenarnya, dan saya pemain drum band sejak dulu ya. Baik, bisakah ceritakan sedikit kenapa Mas Faid dan Pak Usman ini terjun ke dunia drum band? Mungkin dari Ulun ya? Iya. Oke, siap. Kalau dari Ulun nih, karena namanya hobi dari hobi, Ulun ikut drum band dulu sementara di sekolah di Aliyah Tanjung kan, di Mantabalong sekarang. Nah, di situ kan Ulun, wih rame ternyata nih drum band nih, ikut lomba kemana-mana gitu kan. Jadi kan ikut, cuman ada problem kemarin tuh, keluar dulu, terus masuk lagi, ternyata sampai keterusan sampai sekarang dari 2014. Oke. Sampai sekarang. Jadi ketertarikannya berawal dari pada saat masa di sekolahan ya? Iya. Baik. Sekarang bagaimana dengan Pak Usman? Kalau saya di sini karena hobi. Hobi juga. Hobi. Baik. Oke. Sejak kapan Pak hobinya mulai itu Pak? Kalau hobi kita kemarin dari sekolah juga. Dari sekolah ya? Dari sekolah sampai sudah berkeluarga. Berarti dari jiwa Pak ya hobinya ya? Iya. Baik. Sejak kapan Bapak mulai, Mas Faid dulu ya, mulai melatih drum band di Tabalong, dan bagaimana awalnya jadi sampai bisa masuk sebagai pelatih? Oke, siap. Jadi kemarin itu kan dari 2017 atau 2014 ikut lomba kemana-mana kayak BMD, habis itu Porprov, Kejurnas. Jadi kan di situ dari pelatih saya sendiri, yang ada lagi kan ya sekarang kan beliau sudah meninggal, almarhum Pak Juliansa. Nah, jadi kan diutus sama beliau, ayo It, kamu yang ini sekarang handle drum band di Tanjung. Oke, siap, laksanakan. Jadi kan sementara ini kan Ulun megang dari drum band ini dari 2018 itu udah mulai ngelatih
dikit belajar nggih. Jadi dari tingkat asisten pelatih dulu, habis itu naik ke pelatih, sekarang jadi pimpinan pelatih. Nah, di situ ulun gimana ya? Melatih itu dari nol ya. Dari 2018 itu sampai sekarang. Maksudnya nol itu dari mereka belum bisa mengenal alat gitu ya? Nggih, dari nol. Oke. Dari mereka belum tahu ini alat apa. Iya. Nah, itu. Nah, terus sampai sekarang mereka alhamdulillah sudah bisa mengikuti lomba kemana-mana juga. Ya, sudah mengikuti event ya. Oke, baik. Kemudian Pak Usman, kita tanya sejak kapan Bapak mulai bergelut dengan dunia drum band ini? Oh, udah lama sekali, Bu. Sudah lama gitu. Istilahnya kita hampir tua-tua di drum band kayaknya. Oke, ya Bapak. Jadi dari masih sekolah sampai sekarang karena kecintaan kita ke drum band gitu. Nah, kemudian tertarik tadi lantaran dari sekolah tadi sudah mulai ikut melibatkan diri ya di Iya. drum band tadi, sama dengan Mas Pait tadi ya, mulai dari Iya, masa sekolah sudah melibatkan diri dengan permainan apa drum band ini ya. betul. Akhirnya terjunlah sampai sekarang Sampai ya, sekarang. jadi profesional sekali sebagai pelatih, sebagai pengurus. Iya. Wah, luar biasa. Jejaknya itu kan mulai dari nol kan kata Dari orang. nol semua. Jadi akhirnya tahu kendala-kendala yang ada apa ya di lapangan. Oke, baik. Biasanya kita mendengar ada drum band dan marching band. Sebenarnya perbedaannya itu di mana, Mas Pait? Oke, siap. Jadi kalau di drum band itu kebanyakannya pemainnya perkusi semua, alat pukul semua ya. Terus untuk di marching band itu ada alat tiup. Contoh kan trompet, habis itu melofon, bariton, tuba dan lain-lain, banyak sekali itu. Terus ada juga namanya marimba. Angge. Kalau drum band cuma ada marching bell sama belera. Itu perbedaannya, Bu. Oke. Terus kemudian dalam satu kelompok ada berapa banyak anggota, Pak Usman biasanya? Tergantung, Bu. Tergantung ya. Kalau drum band itu biasanya sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau marching band itu memang tidak terbatas juga. Nah, nanti tergantung dengan sesuai dengan lombanya. Oke. Apabila yang diperlombakan misalnya harus memenuhi 20 atau 30 orang Atlet ya. atletnya, berarti kita harus lebih Menyesuaikan. enggak apa-apa. Oke. Tapi kalau kurang nggak boleh. Oke. Nah, gitu. Batas minimalnya ya. Biasanya sih 25. 25. Baik. 25 sampai 30 atau 40 ke atas lebih. Gitu. Oke. Kalau setiap latihan itu ada batasan pemain drum band atau tidak pada saat latihan? Kalau untuk latihan kita tidak ada membatasi. Oh, jadi Tidak bisa ada. ya. Jadi apabila ada anak-anak ini mau ikut, ya sudah kita rekrut dulu. Nanti kalau untuk kemampuannya untuk memilih alat yang mana itu terserah nanti. Gitu. Sambil jalan Pak ya? Iya, Sambil jalan. kita lihat sesuai sambil jalan gitu aja. Oke, baik. Kalau drum band ini termasuk salah satu cabang olahraga di Tabalong tidak? Betul. Oke, pengurusnya ada berapa Pak ya? Untuk pengurus kita pengurus inti sebenarnya banyak, Bu. Sekitar ada 25 sampai 30 orang 25, juga. Cuman yang aktif mungkin ada 15-an lah. Baik. Dan atletnya sampai sekarang ada berapa? Sesuai dengan di lapangan ulun biasanya itu 30 orang sampai ya mungkin ada naik turunnya ya. Ada dari 30, kadang 25, naik lagi 30 sampai 40 gitu. Baik, oke. Kita break dulu sejenak ya, Pak siap. Usman dan Mas Pait, karena setelah ini kita akan mengupas lagi bagaimana antusias masyarakat terhadap termasuk cabang olahraga. Jadi bagaimana antusias masyarakat Tabalong untuk belajar drum band ini. Baik. Pemirsa, kita balik lagi bersama kedua narasumber pada hari ini dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang drum band. Nah, Pak Usman, sejauh ini bagaimana antusias masyarakat Tabalong untuk belajar atau yang mau jadi atlet drum band? Untuk antusiasmenya di sini kita ada kendala di perizinan. Maksudnya kita kan merekrut
ke sekolah-sekolah kadang. Oke. Nah, ada kadang sekolah itu yang tidak mengizinkan. Nah, jadi kendalanya di situ, antusiasmenya kurang. Jadi minatnya untuk anak-anaknya ada. Oke. Kadang terhambatnya di pelajaran sekolah. Oh. Nah, jadi terbentur ya dengan terbentur. aktivitas mereka sendiri Iya. ya. Jadi mereka anak-anaknya mau ikut, Waktunya ya. ya, tapi sekolahnya yang nggak mengizinkan. Oke. Kadang kayak gitu, Bu. Ya. Baik, itu mungkin kendala saat menjaring atlet ya tadi. Iya. Selain itu ada lagi? Karena mungkin bentrok sama jadwal sekolah mereka ya. Kalau untuk jadwal kita sudah sesuaikan. Kita Sudah latihan sesuaikan kan ya? kalau sekolah kalau untuk full day-nya Oke. sampai Jumat. Iya. Nah, kita bisa latihan di Sabtu sama Minggu. Oke. Nah, jadi tidak terbentur dengan sekolah. Mungkin ada batas usia Pak? Nah, kalau untuk itu kita disesuaikan dengan lomba ketentuannya. Oh, ada kriterianya ketentuan, ya, ada iya. kategori usia juga ya Pak iya. ya? Karena maksimal itu di 24 tahun. Maksimal ya? Oke. Kadang kan kalau kita ngambil yang sudah lulus dari sekolah, itu kadang mereka sibuk dengan kerjaan atau kuliah masing-masing. Tapi kalau kita ngambil sekolah, anak-anak kan masih belum sibuk, masih bisa di inilah. Ya, masih ada waktu ya masih mungkin ada ya. waktu, gitu. Sekarang lanjut kita ke pertanyaan ketiga, mungkin kepada pelatih ya, Mas Faiz ya. Tantangan paling utama dalam melatih drum band dan terutama bagi pemula, mulai dari mereka mengenal alat sampai mereka mahir menggunakan alat. Tantangannya apa? Tantangannya itu adalah pengetahuan mereka. Habis itu tantangannya itu adalah lagi ya tadi kan pengetahuan mereka. Habis itu niat dari mereka. Misalnya mereka nggak niat nih, nggak bakal itu dia tahu nama alat. Habis itu nggak bakal dia mau baratnya tuh betakun lawan kita nih ada pacangan. Habis itu pulang kita nih mendidik nih anak nih kira-kira berapa lama. Kita nih sebagai pelatih nih harus tahu. Oh, nih anak ini berpotensi. Oh, anak ini kada berpotensi. Kesampingkanlah dulu yang kada berpotensi. Ambil yang ini dulu. Nah, kita sebagai pelatih itu harus bisa mengetahui itu, mempelajari semua alat. Kalau kita melatihnya ini, misalnya melatih perkusi, cuman basic kita di brass atau alat tiup. Loh, gimana sih caranya melatih itu? Nah, kita nih sebagai pelatih brass harus belajar juga ke pelatih perkusi. Nah, jadi kan sebagai pelatih itu tantangannya harus bisa keseluruhan alat. Dan tekniknya pun harus bisa, teknik belajarnya juga harus bisa gitu. Nah, jadi pada saat anak itu mulai masuk ke dunia drum band harus mengenal semua alat ya, apabila mereka nggak tahu Bu, misalnya yang kita tahu nih, kita padahi dulu, cuman sekali aja kita bilangin, ini alatnya nih namanya senar, ini namanya alatnya apa, takon dia pulang, oh senar Kak. Habis itu kalau ini apa, nah ketahuan Kak aja misalnya. Ini namanya bass drum, ini trompet, ini bariton, ini melofon, ini tuba. Habis itu ini marimba, ini vibrafon, ini marching bell dan lain-lain gitu. Nah, jadi mereka ini sambil menghafal. Jadi ketahuan di situ. Mereka tuh, oh ini orangnya niat nih, tahu semua. Nah, itu kita tarik set. Udah dapat nih kita nih. Sekarang yang orang yang ibarat itu anak-anak yang belum ketahuan potensi tadi, masukkan lagi, tes lagi. Tuh. Jadi udah dapat kan pasti dia bisa. Kalau niat, kalau udah nggak niat, dia akan keluar sendiri. Nggak perlu kita yang mengeluarkan mereka. tereliminasi sendiri Iya. ya. Oke. Nah, butuh proses berapa lama Mas Faiz dari anak tadi mengenal, kemudian dari pertama mengenal ya, kemudian minatnya muncul. Oke. Kemudian minatnya muncul, terus ketertarikannya muncul. Nah, ketertarikan atau minat kan sama aja. Kemudian sampai dia mahir, itu prosesnya berapa lama? Oke. Untuk yang pertama tadi tuh proses yang misalnya mereka nih langsung niat itu biasanya dalam 3 minggu. Kami berjatah 3 minggu nih. 3 minggu, 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan nih. Yang pertama kan hari pertama pengenalan. Yang kedua latihan. Yang ketiga itu apakah dia akan datang lagi. Nah, habis itu untuk masa latihannya itu kalau untuk pemain brass atau alat tiup itu minimal 3 bulan untuk menguasai alat.
itu cuma bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Belum lagi karena yang ibaratnya tuh mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re. Merangkai not tadi. Iya, merangkai not. Nah, untuk perkusinya mungkin 1 bulan 2 bulan udah bisa. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang untuk perkusi ini kebanyakan tangannya itu masih banyak yang kaku. Itu. Jadi kan harus dilatih terus. Sama paling tidak itu untuk pemain paling enak sudah bisa semua 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lumayan juga pemirsa, 6 bulan ya. Itu kalau hari-hari ini 1 minggu sekali ya. Satu minggu sekali selama 6 bulan. Luar biasa ya. Yang terjadi ini pelatihnya yang luar biasa karena harus sabar untuk melatih dari anak-anak yang mulai dari nol sampai mempunyai minat, dan itu pun perlu effort ya. Iya. Oke, baik. Kemudian pada saat anak-anak tadi sudah dia memilih alat, apa untuk anak-anak sendiri, apa dari pelatihnya memilihkan alat? Nah, kadang biasanya untuk hari pertemuan biasanya tuh kamu maunya alat apa dulu, gitu dulu. Nah, kamu mau alat apa? Ini udah dikenalin nih, alatnya udah dikenalin. Kamu main alat mau apa? Mungkin mereka sudah menguasai ya, mungkin ya. Ada latihan dari sekolah mungkin ya. Lo milih ini misalnya. Nah, terus semisalnya si anak ini nggak tahu, aku mau main alat apa, Kak? Oke, sekarang dari pelatihnya akan menanya gini. Kamu sekolah sukanya belajar apa? Misalnya dia suka menghafal, yaudah masuk di brass atau marching bell. Nah, kamu suka apa? Latihan apa? Latihan lari ataupun ibaratnya tuh jogging, habis itu olahraga. Yaudah main di perkusi. Soalnya kan di perkusi itu fisiknya harus kuat. Nah, habis itu kalaunya anak brass itu harus bisa menghafal. Menghafal itu harus luar biasa, harus di luar kepala semua. Gitu. Nah, itu. Baik, luar biasa ya. Kemudian pada saat sudah terjadi kekompakan, sudah semua sudah complicatednya sudah tertangani ya, dan sudah bisa memainkan alat dengan mahir. Nah, untuk maintenance kekompakannya itu bagaimana, Mas Faiz? Maintenance-nya Menjaga konsistensi dalam tempo di drum band. Kan kadang-kadang ya sama seperti kita belajar ada turun naik semangat ya. betul. Nah, sekarang di drum band bagaimana cara? Kalau di drum band, kalau sepengetahuan secara pribadi ya untuk ngelatih, bagaimana caranya anak-anak ini sama-sama terus ibaratnya tuh kompak ya. Nah, di situ Ulun kasih tips mereka. Kalian kalau mau ikut lomba, kalian harus kerjasama. Kalian harus saling mengenal sama temannya. Ya, Julun, gitu. Terus kalian harus bisa menjaga gerakan yang berlebihan. Habis itu kerjasama tim lagi, dikembalikan lagi kerjasama tim. Tuh. Habis itu jangan sampai egoisnya timbul. Itu. Oke, baik. Pemirsa, ini kita sudah gak terasa ya, terus kita mengupas tentang bagaimana drum band, bagaimana effortnya pelatih. Dan tapi tetap tunggu di sini karena kita akan terus berbincang. Kita break dulu pemirsa. Pemirsa, kembali lagi bersama saya dan juga dua narasumber kita yang masih tetap bersama di sini ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang pendalaman latihan drum band. Baik, untuk Mas Faiz lagi nih tentunya Pak ya, karena lebih ke teknis ini ya. Latihan lebih ke teknis ya. Nah, biasanya latihan itu di mana dan setiap hari apa ya? Oke. Biasanya latihannya tuh di stadion setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 kali dalam 1 minggu ya. Latihan bisa di stadion, bisa juga di pendopo. Gitu. Oke. Baik, dalam latihan rutin materi apa saja yang biasanya diberikan kepada anak didiknya? Oke. Untuk kita kan untuk menghadap Power Prop yang akan datang nih. Jadi otomatis Berapa itu ya? Power Prop yang akan datang ini Tahun 2025 ini ya? iya 2005 ini di bulan November. waktunya ya? Nggih, bulan November Bu katanya. Nggih. Nah, itu biasanya ulun latih yang pertama untuk di jam pagi itu fisik dulu. Kayak lari, habis itu push up, sit up, planking, habis itu drilling, habis itu sikap-sikapnya gitu. Habis itu nanti jam siangnya baru latihan musik sekitar 1 jam atau satu setengah jam gitu. Habis itu kan break lagi nanti siang jam 12, melanjut lagi jam 2 kembali lagi kayak tadi pagi, fisik, musik, habis itu
totalitasnya dijadikan satu. Gimana sih perkembangannya? Akan dicek di situ. Satu-satu dicek. Kamu pemain trompet dulu. Dicek dulu sampai mana materimu. Habis itu perkusinya nanti materimu sampai mana. Kalau sudah sampai situ digabungkan jadi satu. Gitu. Oke, berarti sudah mulai start dari sekarang ya? Iya. Persiapannya untuk Betul. Porprov ya? Oke. Itu berapa jumlah peserta yang akan kita kirim nanti? Insya Allah 30 ya Kak? 30. 30. Lumayan banyak ya, beserta alat tentunya ya. Baik. Nah, bisa tidak ceritakan satu momen paling mengesankan selama menjadi pengurus dan tentunya juga selama melatih di drum band? Mulai Pak Usman dulu ya. Ya, untuk kesan dan kesannya mungkin di sini ada suka sama dukanya juga, Bu. Oke. Kalau sukanya ya kita rame di situ, kumpul sama kawan-kawan, pengurus yang lain juga di luar kan, reuniannya di situ. Nah, tapi dukanya mungkin kadang kalau masalah lomba ada yang kalah, kadang anak-anak sedih di situ, Bu. Nah, dukanya mungkin di situ. Karena untuk semangat mereka, padahal sudah semangat-semangatnya, ternyata tetap Hasilnya, kalah hasilnya. tidak Mereka sesuai ekspektasi ya. pasti kesannya nangis, Kecewa ya. kecewa, sedih. Ya, padahal sudah mengeluarkan Berusaha. usahanya semua gitu. Mas Faiz sendiri bagaimana kesana? Dalam melatih ya, Ulun tuh pada saat melatih sukanya tuh sama mereka ini ya, bisa berkomunikasi secara luas ya sama mereka. Habis itu bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada mereka. Habis itu banyak kenalan dari luar. Jadi kan minta ilmu dari luar, set masuk ilmu kasih anak-anak. Itu adalah kebanggaan tersendiri ya. Untuk dukanya juga ada ya, kayak dukanya juga Ulun ada juga. Selama Ulun melatih itu sangat banyak rintangannya. Yang pertama dari keluargaan pasti ya, dari keluarga. Saya atau Ulun nih rela meninggalkan keluarga tuh bisa 1 bulan. Habis itu 1 minggu tuh minimal ya, atau 3 hari minimal. Pengorbanan yang luar biasa ya. Habis itu jarak pun dari rumah ke sini 1 jam mungkin. Nah, sekarang pun Ulun demi anak-anak Ulun rela meninggalkan rumah. Habis itu misalnya ada pun acara di dekat rumah, ya bodo amat berangkat melatih drum band. Terpaksa izin dulu ya. Iya, tetap Dengan drum band, ketua tetap RT drum ya. band. Namanya lo nih sudah cinta dengan drum band, sudah all in semuanya situ. Udah komitmen. Terus juga ada yang lebih parah lagi, sampai diremehkan sama orang tua. Ulun pernah kabur dari rumah gara-gara drum band. Kamu ini kenapa ikut drum band ya? Kada jadi duit, ya orang kampung aja lah. Kada jadi duit nih kamu drum band tuh aja. Malah jualan nih dalam hati nih, kayak apa caranya nih? Kirim motor nih kada ada jualan nih. Ada bisi nomor kawan, ambili ke rumah. Ambili ulun susun baju, tulak semingguan ulun kada kabar. Kayaknya ulun mati drum band gitu nah. Ulun kan ngarannya cinta lan drum band. Karena dulu ada juga acara nikahan di rumah ulun pula. Nikahan kakak. Hari Minggu nih. Hari pertama ulun hari Sabtu turun latihan. Habis itu minggunya acara di rumah nih ulun nih. Orang acara ulun udah siap, set rok sepatu, set baju, latar sepir buru tuh lah. Orang acara di rumah, tuh orang kenapa aja orang kampung nih boy, astaga jalan demi drum band itu, all in semuanya. Suka dukanya Pak ya. Iya suka dukanya. Baik, ternyata mungkin suka duka mungkin akan menghasilkan juga ya Pak ya. Artinya prestasi yang akan diraih juga kan ya, Insya Allah. Kemudian bisa diceritakan sejauh ini prestasi yang paling mengesankan yang berhasil diraih di cabang olahraga drum band ini Pak? Yang pertama itu untuk cabang drum band ya, untuk lomba Porprov misalnya. Yang pertama di Porprov 2017 itu alhamdulillah dapat perunggu 2, perak 1. Ya. Habis itu ke Jorprov itu dapat perunggu 1, emas 1. Sama juara umum 3. Juara umum 3. Nah, habis itu nah dari situ dapatlah ibaratnya tuh
ya dapatlah tiket untuk Kejurnas, mewakili Kalimantan Selatan untuk Kejurnas. Lombanya kemarin di Banjarbaru. Oh iya. Kalimantan 2, Itulah. Kalsel 2. Kalsel Itu yang 2. dibanggakan banget itu. Alhamdulillah. Ternyata Untuk kan untuk Tabalong itu kita mewakili Kalsel 2. Nah, di situ kita alhamdulillah dapat medali trofi juara 2. luar biasa. Juara Pak, ya. 2 untuk Kejurnas di Iya, situ. luar biasa. Ya. Ternyata terbayarkan, Terbayarkan mengorbankan di situ. ya, Iya. pengorbanan anak-anak dan pelatih juga pengurus semua Pak ya. Baik, untuk pesan dan harapan Mas Pait sebagai pelatih dan juga Pak Usman dalam hal perkembangan dunia drum band di Tabalong ini, dan apa saja sih harapannya kepada anak-anak yang mungkin ya, anak-anak yang mungkin punya minat tapi belum berani untuk bergabung dengan drum band yang Mas Pais pimpin ya, yang latih ya. Mungkin apa harapan dan pesannya dari Mas Pais dulu ya. Oke, siap. Pesan-pesan ulun untuk para anak-anak ataupun yang pemuda-pemuda di Tabalong, anak sekolah yang mau ikut drum band, masuk aja, jangan takut. Drum band itu wajar capek, ya, capek tapi berprestasi, terus dibanggakan oleh kabupaten, habis itu dibanggakan dari sekolah, habis itu dibanggakan sama orang tua, itu. Nah itu untuk pesannya ya, untuk harapannya untuk drum band yang ada di Tabalong keseluruhan, harapannya kita mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih upgrade lagi untuk materinya, lebih upgrade lagi untuk atletiknya, habis itu lebih upgrade lagi keseluruhannya. Nah, itu pesan-pesan untuk drum band yang sekarang. Oke, baik. Ya, Pak Usman? Baik, mungkin tidak jauh beda Bu dengan Mas Pait juga. Sedikit menambahkan, mungkin untuk harapan kami itu kalau bisa sekolah sama perguruan tinggi itu bisa harapannya bisa untuk bergabung dengan kami gitu. Baik. Jadi mahasiswanya bisa terjun langsung lah untuk ini. Mungkin harapannya di situ aja dari kami. Iya. Untuk perkembangannya sendiri Pak? Untuk perkembangannya Kontaknya dengan pengurus? ya paling Apa harapan Bapak? harapan ya paling kami minta dukungan Bu dari pemerintah daerah di sini Bu, karena kondisi kami di sini kendalanya ya ke atlet tadi. Jadi harapannya minta istilahnya ke dukungan ke dinas, gitu. Ya. Ke dinas pendidikan, dinas yang terkait lah. Seperti Pemda gitu. Sarana prasarana gimana Pak? Kalau untuk sarana kita sudah terpenuhi dengan dibantu oleh Pemda setempat. Baik. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas Siap, kehadirannya Ibu. Pak Usman sebagai pengurus dan Mas Pais sebagai pelatih. Semoga kami juga mendoakan dan turut mensupport ya kesuksesan PDBI ya. Betul. Semoga meraih terus lomba hasil dan juara-juara di event-event baik di Tabalong maupun di luar daerah. Iya, sukses terus Mas Pais dan salam sehat untuk Bapak. Terima kasih atas membersamai kami pada hari ini dan terima kasih juga atas kunjungannya. Sehat selalu. Pemirsa, tadi sudah cukup lama kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah berhadir di sini. Tentunya harapan dan pesan mereka untuk perkembangan dan kemajuan drum band tadi, tentunya besar harapan agar mereka terus berkembang dan terus memajukan kreativitas dan juga prestasi. Baik, di sini ada kata bijak, yaitu musik adalah hukum moral, dia memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya, dari Plato. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.